warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuhabriza dari Prodi Hukum kelas 2C. Kali ini saya akan membawakan materi dari hukum pidana, yaitu tentang pendapat anak yang berkonflik dengan hukum atau bisa disebut dengan ABH. Penjelasan mengenai pendapat anak yang berkonflik dengan hukum adalah segala bentuk pandangan, keinginan, perasaan atau preferensi yang diungkapkan oleh anak terkait dengan kasus yang dihadapinya. Pendapat ini dapat disampaikan secara lisan atau tertulis langsung kepada aparat penegak hukum atau melalui pendamping seperti orang tua atau wali. Anak harus merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan pikirannya tanpa rasa takut, untuk mendukung dan tidak menekan terhadap mental si anak tersebut, serta bahwa pendapat yang diberikan adalah asli dan bukan hasil paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Ada beberapa cara untuk mengurangi potensi tersebut, yaitu yang pertama, pemenuhan hak pada anak adalah hak dasar anak sesuai dengan prinsip konvensi internasional dan undang-undang nasional. Yang kedua, penyelesaian kasus yang lebih efektif. Pendapat anak dapat memberikan informasi berharga yang membantu aparat dalam memahami konteks kasus, motif, dan dampak yang dialami. Yaitu yang ketiga, rehabilitasi dan reintegrasi. Dengan mendengarkan anak, aparat dapat merumuskan program rehabilitas dan reintegrasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak. Pengaturan mengenai hak anak untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Pasal 3 yang berbunyi, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk didengar pendapatnya. Yang kedua, pasal 6 ayat 1 huruf A menegaskan hak anak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan harga dan martabatnya. Mendengarkan pendapat anak merupakan bagian integral dari perlakuan manusia ini. Yang ketiga, pasal 58 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan rekomendasi atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dalam mengambil keputusan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 4 berbunyi, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harga dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak untuk berpartisipasi termasuk dalam proses hukum dijamin dalam pasal ini. Pasal 10 yang berbunyi, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. Secara keseluruhan, dasar hukum yang dapat mendukung pentingnya mendengarkan pendapat anak berkonflik dengan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana anak. Yang kemudian dapat saya simpulkan adalah kesehatan mental dan pola pikir anak harus diimbangi dengan bagaimana cara orang lain atau orang sekitar anak tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak dalam sesuai dengan seusianya, dan dapat memikirkan apa yang terjadi dan apa yang akan dialami ketika melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.